Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berikut merupakan rangkuman materi IPA di kelas 8 semester 1 Kurikulum Merdeka yang diajarkan di bimbel kalian. Berikut merupakan buku yang kita pakai di bimbel kalian, yaitu buku Ilmu Pengetahuan Alam dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang ditulis oleh Oki Fajar Tri Mariana dan kawan-kawan. Berikut merupakan materi IPA kelas 8 semester 1 yang akan diajarkan. Yang pertama ada pengenalan sel, yang kedua ada struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, yang ketiga ada usaha, energi, dan juga pesawat sederhana. Langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu pengenalan sel. Di bab pengenalan sel ini, subbab pertama adalah mengenai sel dan mikroskop, di mana nantinya kita akan belajar memahami apa itu sel tersendiri, serta bagaimana caranya kita untuk melihat sel melalui suatu mikroskop. Nanti kita juga akan belajar mengenai bagian-bagian mikroskop. Subbab yang kedua yaitu mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kita akan belajar bagian-bagian dari sel serta perbedaan nih antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira apa bedanya yang membedakan dari sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Lalu subbab yang ketiga yaitu ada spesialisasi sel. Kita nantinya akan belajar nih mengenai apa itu spesialisasi dan apa pengaruhnya terhadap fungsi hidup organisme. Nah, spesiasi ini dibagi menjadi dua nih, ada yang pada tumbuhan dan ada yang pada hewan. Biasanya kalau ada di tumbuhan, spesiasinya ada dua, yaitu sel akar rambut dan juga stomata. Jika spesiasi pada hewan, itu ada sel darah merah, sel saraf, sel otot, sel jaringan, organ, dan juga sistem organ. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu ada struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Di subbab yang pertama, ada makanan dan sistem pencernaan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai nutrien yang ada di dalam makanan. Itu yang pertama ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Lalu kita juga akan belajar nih bagaimana kita akan mengetahui organ-organ pada sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Untuk subbab yang kedua, ada sistem peredaran darah. Nah, nanti kita akan belajar mengenai struktur dan juga fungsi organ-organ peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Baik, masih di bab 2. Di bab 2 ini yang subbab ketiga ada sistem pernafasan, di mana kita nantinya akan belajar mengenai struktur dan fungsi organ-organ pernafasan, mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, serta paru-paru. Dan subbab yang terakhir atau yang keempat yaitu ada sistem ekskresi atau sistem pembuangan. Nantinya kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi-fungsi organ pembuangan. Di antaranya ada ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Baik, kita lanjut ke bab yang ketiga mengenai usaha, energi, dan pesawat sederhana. Untuk usaha sendiri ada di subbab yang pertama. Di sini rumusnya adalah W sama dengan F dikali S, di mana W-nya itu usaha dengan satuan joule, F-nya adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan S-nya adalah perpindahan benda dengan satuan meter. Untuk mencari usaha sendiri, berarti caranya adalah mengalihkan gaya yang diberikan dengan perpindahan benda, dan nanti hasilnya usaha itu sendiri satuannya merupakan joule. Subbab yang kedua yaitu energi, dibedakan menjadi 3, energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik. Untuk energi kinetik itu sendiri rumusnya adalah EK
sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana M itu adalah massa dan V adalah kecepatan. Untuk energi potensial, rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa, G adalah gaya gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian. Yang ketiga adalah energi mekanik. Untuk energi mekanik itu sendiri, rumusnya adalah EM sama dengan EP plus EK. Dan subbab yang ketiga yaitu pesawat sederhana. Nah, di pesawat sederhana ini kita akan mempelajari 4 macam nih. Yang pertama ada katrol, bisa dibedakan menjadi katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Untuk yang kedua ada roda, yang biasa kita lihat di sepeda motor, di sepeda yang kita kayu sehari-hari, atau di mobil, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bidang miring, dan yang keempat ada pengungkit, yang dibedakan menjadi 3. Ada tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Nah, teman-teman, demikianlah rangkuman materi IPA kelas 8 semester 1 di Bimbel Kalia ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.